wabarakatuh. Baiklah, saya Ainur Isnani dari TBI 3E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan dan asas-asas pendidikan dan penerapannya. Saya dari kelompok 2. Macam-macam landasan pendidikan. Dalam penyebutan macam-macam landasan pendidikan ini, para tokoh pendidikan mempunyai multi interpretasi yang sangat bervariasi. Salah satunya Hasan Langgulung. Ia menyebutkan bahwa macam-macam landasan pendidikan ada 6 macam. Yang pertama itu historis, filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, hukum. Akan tetapi pernyataan Hasan Langgulung ini mendapat kritikan yang berarti dari Yusuf Muzakir, karena menurut beliau pernyataan Hasan Langgulung ini dianggap terlalu sekuler. Yang pertama itu ada landasan filosofis. A. Pengertian landasan filosofis. Landasan filosofis itu bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme dan ekstensialisme. Yang B. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, sedangkan ketetapan MPR RI Nomor 2 MPR 1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Yang kedua itu ada landasan sosiologis. Pengertian landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama itu ada hubungan sistem dengan aspek masyarakat lain, dan yang kedua adalah hubungan kemanusiaan. Yang ketiga adalah pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat ada sekolah dalam komunitas yang mempelajari interaksi antar sekolah. Yang B itu ada masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologi sistem pendidikan nasional. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Dan berbagai upaya pun pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, baik melalui kegiatan jalur sekolah, sejarah perjuangan bangsa, dan muatan lokal. Yang ketiga itu landasan kultural. Pengertian landasan kultural, kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Kebudayaan sebagai landasan sistem pendidikan nasional. Pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari Kebhinneka-Tunggal-Ikaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang keempat itu ada landasan psikologis. Pengertian landasan psikologis. Dalam psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak, pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. B. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan dan atau tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Yang kelima itu ada landasan hukum. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak, sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Febriani dari jurusan Tadis Bahasa Inggris kelas 3.
Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan dasar-dasar kependidikan yang berjudul Landasan Asas-Asas Pendidikan dan Penerapannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai tentang pengertian landasan pendidikan. Dalam bahasa Indonesia, landasan memiliki banyak arti, baik itu sama atau serupa dengan terkait kata yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, landasan memiliki arti alas atau tumpuan. Sedangkan dalam segi benua, landasan memiliki arti dasar laut yang paling tepi. Selain benua, kata landas juga bisa berarti sebagai data dan kontinen. Apa itu data? Data adalah suatu kenyataan yang jelas atau nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan apa itu kontinen? Kontinen adalah salah satu dari 5 atau 6 daratan yang luas pada bola dunia, atau sering juga disebut dengan benua. Benua Afrika, benua Amerika, Australia, Asia, Eropa. Jadi kata kontinen yang menjadi arti kata landas adalah landas benua atau paparan benua. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hal yang paling pokok dalam proses kehidupan manusia di muka bumi ini salah satunya ialah pasti membutuhkan yang namanya daratan atau beradaptasi, beranak pinak, dan merasakan keamanan serta kenyamanan. Lain halnya dengan kata landasan itu sendiri. Kata landasan mempunyai arti independen yang tak jauh berbeda dengan kata dasarnya, yaitu sebagai alat, bantalan, paron, atau alas yang menempa terbuat dari besi. Apabila diklarifikasikan, landasan itu memiliki 2 kategori. Yang pertama ialah kategori bersifat material, dan yang kedua adalah bersifat konseptual. Yang bersifat material, contohnya seperti landasan pesawat terbang yang tendensinya lebih spesifik terhadap materi. Sedangkan contoh dari konseptual ialah sebagai landasan konseptual berupa konsep. Landasan ini biasanya memiliki tendensi yang identik dengan asumsi-asumsi. Adapun asumsi yang terdiri dari 3 golongan, yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Kosakata dasar merupakan terjemahan dari foundation atau fundament, yang artinya ialah landasan atau dasar. Dan dalam bahasa Arab, kosakata landasan merupakan terjemahan dari asas yang jamannya ialah usus, bermakna foundation atau dasar atau landasan, fundament atau landasan, groundwork atau landasan kerja, ground atau terowongan, basis atau dasar, dan K9 atau kata catatan kunci. Maka dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bersama bahwa kata landasan merupakan segala aktivitas, tindakan atau pekerjaan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jika dilihat dari fungsinya, paling utama, penting, dan pokok yang pada akhirnya diharapkan untuk bisa menopang sebuah pekerjaan atau kegiatan tersebut agar lebih kuat dan kokoh. Seperti yang telah banyak dijelaskan, bahwasanya adalah dalam beberapa buku pendidikan bahwa sistem pendidikan memiliki beberapa aspek, misi, visi, kurikulum, bahan ajar, proses belajar, alat pendidik, peserta didik, lingkungan, fasilitas, biaya, dan lain sebagainya ialah sebagai komponen pendidikan tersebut nantinya akan membentuk sebuah konstruksi bangunan pendidikan yang kukuh. Secara garis besar, pendidikan dapat dipahami dari 2 sudut pandang, ialah yang pertama ialah education as practice, pendidikan sebagai praktek, sehingga sering kita dengar istilah praktek pendidikan. Dan yang kedua adalah education as study atau pendidikan sebagai studi. Oleh karenanya sering kita dengar juga istilah studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah suatu aktivitas atau kegiatan seseorang maupun kelompok institusi yang membimbing, membangun, mengarahkan seseorang yang lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
Adapun kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan berupa pengelolaan pendidikan, dapat praktek pendidikan dan praktek pendidikan itu sendiri. Sedangkan studi pendidikan adalah suatu usaha seseorang maupun kelompok orang yang bertujuan untuk memahami pendidikan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.